Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mandi wajib atau mandi junub sebelum imsak ataukah sesudah imsak. Ya, ini mungkin pertanyaan yang muncul selalu di bulan Ramadan ya. Ada salah satu video sudah lama tuh. Sebenarnya saya siaran live-nya di Facebook tuh, awal pandemi 2020. Ya, videonya view-nya, tampilannya kurang bagus tuh. Membahas tentang orang yang mandi junubnya jam 8 pagi di bulan Ramadan. Nah, karena view-nya kurang bagus ya, walaupun yang nonton sudah hampir 100.000 tuh. Tiap bulan Ramadan video itu mesti naik. Nah, maka kita buat video yang baru, yang penampilannya, yang view-nya, yang gambarnya lebih bagus, yang suaranya juga lebih bagus ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih yang perlu kita jawab ya. Banyak juga yang bertanya, apakah mandi wajib dan mandi junub itu beda? Ya, karena ada yang menganggap ini berbeda. Mandi wajib itu adalah mandi yang dikerjakan oleh seorang wanita yang baru bersih dari haidnya atau dari nifas. Ya, bagi yang baru melahirkan itu kan keluar darah nifasnya, bersih, kemudian wanita mengerjakan mandi wajib. Sementara mandi junub itu dikerjakan oleh laki-laki dan wanita. Ya, setelah berhubungan suami istri itu diwajibkan mandi junub. Nah, jadi penggunaan katanya tetap ada mandi wajibnya juga di situ ya. Jadi sesungguhnya mandi wajib ya mandi junub sama, walaupun kalau ada yang menganggapnya berbeda itu baik-baik saja ya. Tapi intinya tetap mandi ya, mandi yang wajib. Jadi mandi wajib itu dalam ilmu fikih sebabnya kan ada 5. Yang pertama, keluar air mani karena syahwat. Ya. Baik itu berhubungan suami istri ataupun karena mimpi basah. Nah, yang kedua, bertemunya 2 khitan. Ya, jadi pertemuan 2 kemaluan suami dan istri begitu, walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Itu sebab yang kedua, mandi wajib. Jadi sama kan sebabnya dengan mandi junub ya. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Ya. Yang keempat, non-muslim yang akan masuk Islam. Yang kelima, ketika orang wafat. Nah, itu harus dimandi wajibkan. Jadi sebab itu ada 5. Itu mandi wajib. Termasuk juga sebab yang orang sebut sebagai mandi junub tadi. Jadi mandi wajib itu sama dengan mandi junub. Nah, sekarang kita jawab tuh pertanyaannya. Kalau sedang bulan Ramadan, menemukan sebab-sebab mandi wajib ini atau mandi junub ini, baiknya mandinya sebelum imsak atau diperbolehkan setelah imsak ya. Jadi sebenarnya
mandi setelah imsak diperbolehkan dan puasanya tetap sah. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, qad kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junubum min ghairi khulumin fayaktasilu wa yasumu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar atau waktu imsak di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Ya. Nah, jadi dari hadis ini sangat jelas ya bahwa mandi wajib atau juga orang sering menyebutnya sebagai mandi junub karena sebab-sebab tadi, apakah karena berhubungan suami istri, ataukah malam hari wanita sudah bersih dari haidnya, itu diperbolehkan mandi wajibnya atau mandi junubnya itu setelah waktu fajar atau waktu imsak ya. Walaupun kalau pertanyaannya lebih baik yang mana, tentu lebih baik mandi wajib atau mandi junubnya sebelum imsak ya. Sekarang puasanya sah atau tidak kalau orang mandi wajib atau mandi junubnya itu setelah imsak? Puasanya sah berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah, tetapi orang tetap harus mandi wajib atau mandi junub. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah sholat subuh. Ya, itu. Kenapa harus tetap mandi wajib ataupun mandi junub dan tidak menundanya? Ini mentang-mentang lagi musim hujan, dingin, kemudian ditunda tuh sampai jam 8 pagi. Itu tidak boleh, ya. Nah, jadi ketika memang orang tidak ketiduran, habis makan sahur, waktu imsak, ya, segera mandi untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena ketika orang mengerjakan sholat atau akan mengerjakan sholat, itu ada syarat sah ibadah sholat yang harus dia penuhi. Jadi, syarat sah sholat itu yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kita kan sudah tahu nih, sebentar lagi azan subuh, jadi sudah mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, nah jadi hadas besar tuh harus segera kita bersihkan. Kita sucikan dengan cara mengerjakan mandi wajib. Ya. Kemudian suci baju, badan, dan tempat kita mengerjakan ibadah sholat. Kemudian yang keempat, menutupi aurat, ya. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Nah, sebagian ulama memasukkan niat ke dalam syarat sah sholat, tetapi sebagian ulama lagi memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Ya, nah jadi begitu jawabannya ya. Semoga video ini bermanfaat, bahwa mandi wajibnya atau mandi junubnya itu bukan untuk ibadah puasanya. Ya. Artinya ketika orang menemukan waktu imsak, dia masih berjunub, ya, masih belum mandi junub, atau
Kalau wanita masih belum mandi wajib karena haidnya, tapi malam hari dia sudah bersih, dia menemukan waktu imsak, puasanya tetap sah. Tetapi dia tetap harus mandi, yang kita sebut sebagai mandi wajib ataupun mandi junub, untuk mengerjakan ibadah sholat subuhnya. Nah, mandi wajib itu kan kalaulah memang sedang dingin, ya mandinya tidak usah berlama-lama. Jadi rukun dari mandi wajib itu kan dua. Yang pertama, niat. Niatnya boleh pakai bahasa kita. Sengaja aku mandi wajib, ya, atau sengaja aku mandi junub karena Allah. Itu sudah cukup. Yang mau berniat hafal pakai bahasa Arab lebih bagus lagi. Nawaitul ghusla la rirafil hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Bagus, ya. Nah, rukunnya pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Jadi kita ratakan air. Disunnahkan mendahulukan bagian yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Jadi kalau kita pakai ciduk itu, disiramkan dulu ke sebelah kanan, kemudian disiramkan dulu ke sebelah kiri 3 kali, baru kemudian disiramkan ke seluruh bagian tubuh. Sudah selesai mandi wajibnya. Pakai handuk, keringkan tubuh, pakai baju yang bersih, ya, kita sudah bisa mengerjakan ibadah sholat subuh karena sudah bersih dari hadas besar yang melekat pada diri kita, ya. Nah, itu yang paling penting kita ketahui. Lah kalau kita kan selalu persepsi kita yang namanya mandi wajib ataupun mandi junub itu keramasnya itu, nah itu yang membuat orang kedinginan. Mandi wajib ataupun mandi junub tidak sampoan dulu, itu mandi wajibnya, rukunnya tetap terpenuhi. Ya, tidak pakai sampo dulu. Yang penting airnya itu kena di rambut kita. Meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, nah nanti siang atau sore, ya, mungkin kalau tidak keramas pakai sampo, ya, kalau disunahkannya kan meratakan air, kemudian air itu dimasukkan tuh di atau kepala kita gosok-gosokkan begitu. Tapi tidak pakai sampo tidak apa-apa sebenarnya, ya, karena nanti khawatir kalau keramas pakai sampo itu keringnya lama sehingga kedinginan, kepalanya jadi pusing, ya. Nah, nanti yang pakai samponya bisa pada saat mandi siang hari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi yang paling penting dalam mandi wajib atau mandi junub itu dua tadi, rukun dan meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun belum pakai sampo ataupun belum pakai sabun, ya, selama dia sudah berniat dan meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya basah, maka mandi wajibnya sudah memenuhi rukunnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.